sini Bapak Ibu ya, adik-adik, perkenalkan dulu nama saya, terkenal maka tak sayang ya. Tapi nggak boleh sayang berlebihan, karena adik-adik dianggap anak saya ada yang udah kuliah gitu, jadi anak-anak gitu saya. Nama saya Muhammad Nurudin, panggilnya Pak Nur juga bisa, Pak Nurudin ya. Jadi saya di BPBD Ciamis bertugas di kasih kesiapsiagaan di bidang penjagaan dan kesiapsiagaan. Jadi mohon izin saya di sini menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tadi ada ya, nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ya, jadi yang saya sampaikan di sini itu sesuai dengan isi di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ya, jadi kita mulai. Di sini ada bencana. Bencana apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid ya, terus juga oleh Pak Sekmat juga ya. Jadi bencana ya menurut undang-undang bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu atau mengancam kehidupan dan kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya korban jiwa, ya, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis. Ya, tadi ada ya di itu ya, adik-adik ya. Jadi itu yang nama bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu atau mengancam kehidupan dan kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis. Ya. Terus kalau faktor alam, di sini tadi kan Pak Kapit sudah menyebutkan di Ciamis itu ada 7 ya, ada 7. Ada gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, kemudian juga cuaca ekstrim, Bu. Jadi ada dia. Kalau angin kencang itu sekarang istilahnya cuaca ekstrim gitu ya, hujan lebat. Kemudian ada kekeringan dan juga ada kebakaran hutan dan lahan, betul ya. Jadi itu ya yang di Ciamis. Kemudian kalau di sini ada apa aja? Banjir ya. Di sini adik-adik kira-kira berapa desa, Bu? Lokasi di yang ini yang tinggal. Ini dari berapa desa, Bu? Banyak ya, campurannya. Jadi nanti ya tolong ya disampaikan juga ya. Jadi kalau di daerah adik apa tadi banjir ya? Di desa mana, Pak? Pomporang ya. Desanya Senanggasa ya. Dusun Pomporang ya. Ya. Itu memang rawan banjir. Kemudian yang longsor di mana? Siapa yang daerahnya rawan longsor? Hah? Pesawahan. Ada nggak yang di sini? Ada ya, Nengnya. Kemudian, bukan ya? Ada ya, pokoknya ada ya. Jadi gitulah. Kemudian angin kencang di sini ada nggak? Anginnya. Di daerah mana itu? Yang tahu? Di desa mana? Di Banjaranyar ini mah. Ya, jadi sekarang kan gitu ya. Itu kalau faktor alam. Kemudian kalau faktor non alam, ayo apa itu contohnya tuh? Kemarin kan kita habis itu ya pandemi COVID. Alhamdulillah sekarang udah hilang ya, hilang selamanya lah dari bumi ya. Jadi nggak ada lagi ya, jadi ya. Jadi itu terus masih ada juga misalnya demam berdarah kalau sekarang musim ini ya. Jadi demam berdarah itu DBD dan yang lain-lain gitu ya. Jadi penyakit itu non alam, gagal teknologi juga non alam. Kemudian ada namanya sosial itu konflik ya, kalau ada keributan gitu ya, ada kerusuhan gitu. Jadi itu bisa misalnya
bakar lahan kan itu ya. Jadi itu faktor sosial itu. Kemudian selanjutnya ini karena waktunya ya, jadi supaya cepat. Nah ini udah macam-macamnya. Ini untuk adik-adik ketahui di Ciamis kita tahun 2021 ada 457 kejadian. Yang paling banyak itu longsor. Lihat ya, longsor 182 kejadian. Ini seluruh wilayah Ciamis di 36 kecamatan. Kemudian desanya berapa? Tahu nggak? 200. Ada yang tahu nggak desa di Ciamis? IPS-nya mana ini? 258 desa dan 7 kelurahan. Jadi 265 desa kelurahan. Ya, jadi ini 182 longsor, kemudian angin kencang tuh paling banyak juga, angin kencang 132. Banjir hanya 16 ya tahun 2021. Terus kebakaran, ini kebakaran hutan dan lahan 44 dan sebagainya ya, dan seterusnya. Ini juga ada 20 yang meninggal dunia ya, kita juga prihatin ya. Jadi maksud kegiatan ini supaya adik-adik itu pengurangan risiko bencana, khususnya kalau ada bencana bisa menyelamatkan diri, evakuasi mandiri gitu ya. Di Jepang itu ya, itu karena sudah biasa, sudah tahu, sudah paham, terus sudah jadi kebiasaan ya, perilaku. Jadi mereka tahu cara menyelamatkan diri gitu. Jadi hampir 80% itu yang selamat itu karena bisa evakuasi mandiri. Ya, jadi adik-adik juga harus paham ya, harus paham. Misal kalau ada bencana harus evakuasinya kemana gitu ya. Jadi itu. Kemudian jadi di Cianjur itu ya kan kejadian gempa itu siang hari. Gempa itu di mana aja, Bapak Ibu ya. Jadi adik-adik gempa itu bisa di mana saja. Jadi itu siang hari kan berarti kalau anak-anak banyak lagi sekolah, berarti lagi di sekolah gitu ya, lagi belajar di sekolah. Jadi itu kan kita nggak tahu ya, kalau kejadiannya siang berarti sedang di sekolah. Kalau misalnya pagi sampai siang ya, kalau misalnya sore kan di rumah, malam sampai malam gitu. Jadi ini diharapkan adik-adik pengurangan risiko bencananya ya. Kemudian selanjutnya di sini yang 2022 ada 42 kejadian, berkurang ya. Ini longsor 225, angin kencang 131, banjir 31 dan sebagainya ya. Yang meninggal alhamdulillah berkurang 3, tadinya 10 ya. Gitu. Kemudian ini menurut undang-undang pelaku penanggulangan bencana. Jadi itu bukan hanya tugas dari pemerintah. Pelaku penanggulangan bencana itu yang pertama pemerintah ya, dunia usaha, masyarakat. Jadi pentahelix, kemudian ada akademisi ya. Jadi akademisi atau pakar, kemudian ada media massa. Jadi itu ada 5 ya, pemerintah, dunia usaha, masyarakat. Di situ ada nanti di soal juga ada ya. Kemudian akademisi, kemudian media massa. Jadi itu tugasnya dalam penanggulangan bencana, baik pra bencana ya, sebelum bencana, saat bencana atau darurat bencana, tanggap darurat, kemudian pasca bencana atau setelah bencana. Ini tahapan dalam penanggulangan bencana menurut undang-undang ada tadi sudah dijelasin ya, pra bencana, sebelum bencana, saat bencana, tanggap darurat, kemudian pasca bencana atau setelah bencana. Jadi kalau sebelum bencana ada namanya pencegahan dan mitigasi, kemudian juga ada namanya kesiapsiagaan. Itu pra bencana. Jadi ya, pra bencana ada 2, namanya pencegahan dan mitigasi, kemudian ada kesiapsiagaan, nanti dijelaskan. Kemudian saat bencana ada namanya tanggap darurat. Itu ya, saat bencana, terjadi bencana. Kemudian pasca bencana ada namanya rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Nah ini kita dari mitigasi bencana. Apa yang namanya mitigasi bencana? Serangkaian upaya untuk pengurangan ya risiko bencana
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi upaya untuk mengurangi risiko bencana, ya, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi itu namanya mitigasi. Ya, kalau struktural kita bisa misalnya reboisasi, ya, penanaman hutan kembali yang di dataran tinggi yang misalnya tertangkalannya udah di ininya tebang, sudah kita tanami kembali. Kemudian juga pembangunan kalau untuk saluran, kalau banjir kan saluran airnya, ya, atau pembersihan saluran airnya, jangan buang sampah sembarangan gitu. Jadi kebanyakan kan akibat ulah kita sendiri, ya. Kalau kitanya di wilayah yang rawan, ya, buang sampah sembarangan, udah menghambat. Kalau ada, ya, hujan deras, udah kapasitas salurannya sedikit, ya, hujan deras jadi debit airnya banyak, makin ini air makin meluber, makin banjir gitu, ya. Jadi meluap gitu, meluap, ya. Jadi itu, ya, adik-adik, ya, harus tanamkan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau mantan mah buang ke laut aja, ya. Adik-adik nggak boleh kalau SMP. Ya, itu supaya ini, ya, supaya jangan serius gitu lah. Ya, terus kemudian mitigasi non struktural seperti ini, ya, ada namanya sosialisasi, pelatihan segala macam, ya. Kemudian lanjut. Nah, ini kesiapsiagaan. Jadi kalau kesiapsiagaan masih tahap prabencana. Apa itu kesiapsiagaan? Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi serangkaian upaya, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, ya, baik melalui pengorganisasian maupun melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi kalau ada, ya, tanda-tanda mau misalnya hujan, ya, misal awan gelap, ya, awan gelap gitu, ya. Jadi di sini harus ada yang piket, Pak, Ibu, ya. Jadi itu harus ada yang tetap yang belajar, ya, tapi yang mengawasi gitu, ya. Kalau misalnya hujannya misalnya kan di luar, ya, jadi petugas piket lah. Kalau hujan, kalau awan gelap, hujan pasti deras, ya. Jadi bisa mengakibatkan hujan deras, bisa banjir, bisa angin kencang, bisa tanah longsor, ya. Jadi harus ada. Jadi nanti kalau misalnya angin kencang, ya, terus supaya istilahnya waspada, ya, waspada. Jadi harus disiapkan. Misalnya, ya, kalau ya ada tangkal yang mau robohnya harus diberitahu, Bu. Misalnya, ya, di sini ada tangkal, dicurigakan tangkal, ya, mau itu disuruh keluar dulu, ya, suruh keluar dulu siswa-siswanya, muridnya, mengungsi ke tempat yang aman, ya. Terus kemudian kalau sudah reda lagi, silakan belajar lagi gitu, ya. Jadi seperti itu, ya, adik-adik, ya. Jadi itu salah satu kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana, itu, ya. Ada posko mando, terus ada apa namanya, lokasi evakuasi, ya. Jadi di sini harus ada jalur evakuasi, Bapak Ibu, ya. Jadi di sini kalau misalnya ke bawahnya harus ada di sini anak-anak ke situ, ya. Terus di sana juga ke situ, ya. Jadi langsung mengarah, terus di tembok ini ada ke kanan atau ke kiri, ya. Bisa itu, ya, ada lewat mana aja gitu, ya, Bu, ya, gitu. Jadi harus ada jalur evakuasinya atau ditetapkan misalnya, ya, tangga ini cukupnya untuk berapa orang, jadi kelas ini saja, yang di sana lewat sana gitu, ya. Jadi bisa dibagi gitu, ya. Itu ada jalur evakuasi, tapi ya, baru itu, ya, belum ini. Jadi bikin aja di stiker, Pak, gitu, ya. Stiker banyak, bisa ini, bisa di itu di apa namanya, ngeprint lah, banyak lah, ya. Contohnya di PRK BNPB juga ada, terus di kumpulnya gitu, ya. Jadi itu
Itu yang namanya kesiapsiagaan. Kemudian kita ini ada masih di prabencana ada namanya peringatan dini. Jadi ya ini peringatan dini pakai kentongan. Kalau sini harus, jadi Bu ada bel Bu, ada ini sirine lah. Jadi dibedakan Bu, ya dibedakan yang bel lonceng untuk masuk sama untuk sirine itu misalnya ya. Itu jadi harus beda itu supaya anak-anak misalnya kalau ada ini mah mudah-mudahan tidak terjadi ya. Pada gempa kan langsung ada sirine, jadi anak-anak tahu harus evakuasi gitu ya. Jadi harus dibedakan di situ Bu. Ya, pakai kentongan, pakai toa gitu ya, segala macam. Jadi itu peringatan dini untuk supaya kita langsung bisa paham harus berbuat apa gitu ya. Kita langsung bisa evakuasi gitu. Kemudian kita selanjutnya saat bencana atau tanggap darurat. Tanggap darurat itu adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban. Nah, jadi utamanya penyelamatan korban ya, dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. Jadi itu tanggap darurat, upaya yang dilakukan segera saat kejadian bencana, terutama berupa penyelamatan korban ya, dan harta benda, evakuasi dan pengungsian. Jadi kita ya kalau saat kejadian bencana itu harus bisa evakuasi mandiri. Kalau misalnya yang bisa menolong ya langsung gitulah ya, menolong kan bisa pakai tandu atau pakai dibopong itunya kalau bisa itu ya. Kalau misalnya ada gempa kan misalnya yang tertimpa dia kan nggak bisa menyelamatkan diri sendiri ya, harus ada yang bantu gitu. Jadi terutama adik-adik laki-laki ya harus siap ya, jadi harus tahu gitu ya. Jadi gitu jadi kita kan kalau kita kan istilahnya BPBD kan di Ciamis ya. Jadi sebelum kita datang tim harus bisa di sini bisa evakuasi mandiri, penyelamatan diri sendiri dulu ya Bu ya. Ya adik-adik ya. Jadi ke tempat yang aman gitu. Kalau nanti ada nomor WA-nya. Jadi kalau ada kejadian langsung telepon ke nomor itu. Jadi itu call center kami BPBD, Pusdaop PB BPBD itu 24 jam Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Jadi kalau misalnya tidak di sekolah juga ya, kalau misalnya di rumah ada kejadian bencana, silakan lapor ke nomor tersebut. Tapi setelah itu lapor juga ke RT RW dusun ya, supaya pihak desa tahu. Kenapa? Karena kami juga kan setelah ada laporan itu kami cek ya ke desa, ke pihak desa. Kalau tidak ada laporan ke pihak desa ya atau RT RW dusun, disangka kan bukan kejadian bencana, jadi disangka hoax ya. Jadi itu ya adik-adik ya. Jadi nanti di lingkungan ya kalau misalnya mengancam langsung aja telepon ke kami ya, gitu ke kami supaya kami langsung ke lokasi kejadian. Setelah itu baru lapor ke RT RW ya. Itu jadi itu yang harus dilakukan tanggap darurat. Kami setelah ada panggilan itu kami langsung ke lokasi. Kami bawa ada logistik bantuan untuk pangan Bu, bantuan sandang juga. Jadi untuk bantuan darurat untuk korban terdampak. Jadi misalnya ya ada tanah longsor menimpa 2 rumah dengan 5 jiwa ya, penghuninya 5. Berarti kami bawa logistik beras untuk misalnya 3 hari lah kira-kira ya, 3 hari untuk 5 orang. Nah kami berikan kepada korban bencana. Kemudian ada juga selimut ya, alas ya, kemudian ada juga untuk misalnya bayi, kebutuhan bayi itu Bu Pak. Jadi itu kami di laporan kejadian bencana, jadi harus saya lupa ya, jadi harus disampaikan jenis kejadian bencana ya, waktunya kapan, lokasinya di mana. Misalnya telah terjadi tanah longsor ya pada hari
jam berapa di dusun A RT berapa ya menimpa 2 rumah dengan 5 orang ya. Jadi itu harus lengkap, kalau bisa ada fotonya, langsung di WA ke nomor ini gitu ya, nanti nomor call centernya. Jadi itu supaya kami ke lokasi bisa tahu oh jenis bencananya apa, jadi peralatannya yang dibawa, terus kebutuhan logistiknya gitu ya. Jadi itu pas tanggap darurat kita juga ada namanya keadaan darurat ya, pemulihan dulu. Jadi kita yang tanggap darurat itu ini dulu ya, udah sampai di sini. Jadi kalau tanggap darurat kita harus tahu cara evakuasi ya. Nanti diajarin kalau misal gempa seperti apa nanti ada ya. Kemudian selanjutnya kita pasca bencana, setelah bencana. Jadi setelah bencana ada pemulihan kan. Kalau bencana seperti di gempa di Cianjur ya, jadi kan listrik mati, telekomunikasi juga mati ya, HP segala macam mati, air juga nya, jadi air juga tidak ada. Jadi itu pemulihan dulu kita itu untuk pelayanan dasar kita. Jadi listrik difungsikan kembali ya, telekomunikasi juga supaya bisa itu penyediaan air bersih gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau ada jembatan yang rusak kita buat jembatan darurat. Jadi seperti itu namanya pemulihan dulu, ada recovery ya. Jadi kita pemenuhan dasar dulu, terus kesehatan terutama juga ya. Jadi itu kalau keadaan saat bencana ya. Setelah itu baru kita namanya rehabilitasi. Rehabilitasi itu kita yang fasum fasos, misalnya sekolah ini ya, mudah-mudahan tidak ya. Jadi gedung sekolah yang ambruk didirikan dulu, musola, rumah sakit, puskesmas ya, terus gedung pemerintahan, aula desa, aula dusun. Jadi itu dulu ya, fasum fasos dibangun kembali ya. Kemudian selanjutnya masuk ke rekonstruksi. Kalau rekonstruksi ini jangka menengah panjang. Jadi kembali ke infrastruktur, jalan, jembatan, saluran air dan segala macam ya berfungsi kembali gitu. Jadi dibangun kembali gitulah, diperbaiki kembali gitu ya. Jadi itu tahapan kalau namanya pra bencana. Kita ada pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kalau pemulihan kita untuk kebutuhan air bersih, listrik, ya, komunikasi, pasar dan sebagainya. Kemudian kalau rehabilitasi kita fasum fasos dan rekonstruksi untuk infrastruktur yang lainnya. Nah itu pasca bencana. Nanti bisa ini di share aja Bu ya. Ini saya copy di sini ada. Nah ini prinsip-prinsipnya harus cepat tepat, berdaya guna, berhasil guna, transparansi, prioritas, koordinasi terpadu, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, non-proletisi. Proletisi ini maksudnya penyebaran agama. Itu nggak boleh ya, untuk membantu korban, tapi ada ya untuk ada bukan hanya penyebaran agama, tapi untuk kepentingan. Jadi misalnya sekarang kan zaman politik, jangan. Jadi ini untuk kepentingan parpol nggak boleh. Yang namanya ya kemanusiaan kita. Jadi harus ikhlas ya, harus istilahnya tidak ada kepentingan gitu ya. Jadi itu, jadi bantuan korban harus benar-benar kemanusiaan ya. Nah ini nanti tadi udah di itu ya Pak Kabid, kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Jadi kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Itu ya. Nah ini silakan nih. Ini nomor call centernya 081 123 16567. Mau difoto bisa atau mau dicatat. 081 ya, kalau ada kejadian bencana di sini nanti beritahukan ya ke lingkungan, ke orang tua juga.
081 123 16 567 ya. Ini terus ada 117, terus ini nomor teleponnya ya, terus ini juga Instagram kita, terus Facebook kita, ini juga punya website gitu ya, macam. Jadi ini yang harus, kalau kejadian bencana, terus juga kalau call center ya, kalau yang mau konsultasi ya silakan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini mau dipasang jalur evakuasi, nanti tanya aja gitu ya. Itu misalnya dalam penanggulangan bencana seperti apa, silakan konsul Bapak Ibu ya, lewat WA silakan, datang ke BPBD silakan langsung gitu. Itu mau misalnya ada yang belajar lagi ke sana, murid-murid silakan. Jadi untuk misalnya penyelamatan korban, evakuasi, pertolongan pertama, silakan bisa ke BPBD ya. Jadi itu. Jadi silaturahim kita jangan hanya di sini saja ya Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Jadi itu silakan yang mau belajar lagi gitu ya, meningkatkan kemampuan lagi silakan. Jadi itu karena waktu ya. Nah ini yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya ya, atas partisipasinya. Karena waktu jadi kalau mau bertanya silakan sebelum ditutup. Ayo mau bertanya. Ini mah bukan udah jelas tapi bingung ya. Soalnya diburu waktu, jadi saya cepat-cepat gitu ya. Ada yang mau tanya? Udah ya, gimana? Jadi tolong ya, nanti yang adik-adik ketahui, Bapak Ibu ketahui ya, tolong disampaikan gitu. Sudah dulu cukup, soalnya ada materi yang lain ya.